Setiap langkah kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalanmu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Oh, Yesus, Engkau Tuhan, Kau yang ku percaya. Ini segenap hidup kami pakai seturut kehendak-Mu. Oh, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Oh, oh, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Oh, Yesus, sungguh ku percaya. Terima kasih, Yesus. Shalom, jemaat dikasih oleh Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di rumah di dalam ibadah tengah minggu kali ini. Dan saya mau ajak Bapak Ibu di rumah untuk sama-sama berdoa. Kita akan belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat semua anugerah-Mu. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan buat kami. Dan pada saat ini kami akan belajar merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau mengurapi setiap hati kami, terlebih hamba-Mu, pakai mulut lidah hamba-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh termeteraikan dalam hati kami, dan nama Tuhan selalu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Salam terima kasih oleh Tuhan. Kita akan buka di dalam Alkitab kita di dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Saya akan bacakan, Bapak Ibu boleh menyimak. Kolose 3 18 sampai 21. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita bukan belajar tentang bahan tentang konseling pranikah, tetapi di sini saya mau ajak Bapak Ibu di rumah, kita mau belajar bagaimana sikap kita menghadapi keluarga yang tidak ideal. Bagaimana pembentukan Tuhan bisa melalui keluarga, melalui keadaan atau persoalan, tetapi keadaannya tidak seperti ayat yang barusan saya bacakan di dalam firman Tuhan barusan. Dan bagaimana keadaan yang tidak ideal ini Tuhan izinkan untuk memproses iman kita untuk bertumbuh terus di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca ayat barusan, ini maka kita akan mempunyai kesan bahwa keluarga yang cukup harmonis dan ideal. Betul? Di situ ada kata tunduk, kasihi, taati, jangan sakiti, dan sebagainya. Jika saya bertanya kepada Bapak Ibu atau saudara di rumah, berapa banyak keluarga kita yang ideal seperti dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini? Keluarga yang punya ketundukan, keluarga yang saling mengasihi, yang taat, tidak saling menyakiti. Jujur Bapak Ibu, ini nggak mudah. Tunduk dan melakukan ayat ini itu nggak mudah dan nggak gampang karena bertentangan dengan sifat atau natur manusia kita Bapak Ibu. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan saya sebagai hamba Tuhan, sebagai full timer? Bagaimana dengan rekan-rekan saya sebagai hamba Tuhan? Saya pun Bapak Ibu bukan manusia yang sempurna. Sebagai hamba Tuhan, kami masih sering melakukan kesalahan-kesalahan di dalam keluarga, di dalam cara mendidik anak. Ya, kami sering bertengkar, kami masih bisa sebagai hamba Tuhan, kami masih bisa mempunyai amarah. Sebagai hamba Tuhan, kami masih bisa salah paham. Sebagai hamba Tuhan, kami masih bisa tersakiti, ya. Kami masih bisa kecewa, kami masih bisa merasakan bagaimana susahnya mengampuni seseorang. Ingat Bapak Ibu, saya manusia berdosa, menikah dengan istri saya yang memang sudah berdosa, lalu lahirlah anak-anak kami yang sudah terkontaminasi dengan dosa. Mungkin saudara dibesarkan di keluarga yang sederhana. Mungkin ada saudara yang dibesarkan bukan di keluarga inti, tapi saudara dibesarkan di keluarga kakek atau nenek. Atau mungkin engkau salah satu pribadi yang dibenci oleh papa atau mama. Atau engkau mungkin pernah merasakan bagaimana menjadi anak yang tersakiti, menjadi anak yang disepelekan, menjadi anak yang dinomorduakan. Seperti itu. Dan ini hanyalah contoh gambar-gambaran kecil yang terjadi dari keluarga yang tidak ideal, Bapak Ibu. Dan kalau boleh jujur, setiap saudara dan saya, setiap kita semua, tidak ada yang mempunyai namanya keluarga yang sempurna. Dan ini tidak menjadi heran, Bapak Ibu. Ini bukan fenomena zaman modern. Tetapi di dalam Alkitab ribuan tahun yang lalu, Alkitab mencatat hal yang sama. Dari keluarga Abraham sampai kepada keluarga Tuhan Yesus. Bicara tentang ideal, nggak ada yang ideal Bapak Ibu. Coba kita buka. Di dalam Kejadian 12 sampai 25, cerita Alkitab, yaitu keluarga Abraham. Kalau kita baca, keluarga Abraham ini seperti mirip drakor Bapak Ibu. Di mana sampai pada akhirnya, kita
kita mengalami, kita merasakan bagaimana konsekuensi-konsekuensi yang diambil ya akibat dari keputusan-keputusan Abraham. Dan itu bisa kita rasakan sampai hari ini. Bicara keluarga Ishak di dalam Kejadian 24-28. Di situ juga sama. Ada kubu Ribka, ada kubu Ishak. Jadi di situ mereka ada kesan pilih kasih. Ishak lebih cinta kepada Esau. Ibarat ya orang tua, papa lebih sayang kepada adikmu. Dan engkau lebih disayang oleh mamamu dan sebagainya. Di sini ada kubu antara papa dan mama. Sudah sangat kelihatan di sini keluarga Ishak, bukan keluarga yang ideal. Lalu kita loncat ke keluarga Yakub. Ini lebih berbeda lagi Bapak Ibu. Yakub seorang penipu. Lalu dia harus berhadapan dengan Esau. Yakub punya 4 istri Bapak Ibu. Dia memfavoritkan Yusuf. Bahkan di dalam keluarga Yusuf, ya kita tahu Yusuf dapat warisan dari Yakub, yaitu apa? Dia dikhianati, dia dijual karena kakak-kakaknya benci kepada Yusuf. Kita loncat kepada keluarga Daud di dalam 1 Samuel 16. 1 Raja-Raja 1 dan 2. Ini Daud, keluarga yang penuh dengan kemelut. Lalu yang terakhir, sebagai contoh keluarga Tuhan Yesus di dalam Markus 3, 20-31. Adik Yesus ya nggak percaya bahwa kakak tirinya atau Tuhan Yesus adalah benar-benar seorang Mesias. Bahkan mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus sebagai kakaknya sebagai orang yang tidak waras. Setiap keluarga punya keunikan masing-masing. Ya, saya ulangi, setiap keluarga punya keunikan atau keanehan masing-masing. Jadi jika kita berdoa dan minta keluarga sempurna dan ideal, menurut saya ini doa yang sangat tidak realistis Bapak Ibu. Kenapa? Suami saya atau istri saya kok begini ya Tuhan? Kenapa saya punya anak seperti ini ya Tuhan? Kenapa dari posisi anak, kenapa ya saya dilahirkan dari orang tua yang seperti ini? Kenapa saya harus berada di dalam posisi keluarga yang seperti ini? Pelajarannya Bapak Ibu, Tuhan jauh lebih tertarik untuk mengubah saudara dan saya melalui keadaan yang kita hadapi daripada mengubah keadaan. Mungkin atau jangan-jangan Bapak Ibu, ketika engkau mau berubah, maka keadaan di sekeliling kita bisa Tuhan pakai untuk berubah. Maka di sini fondasi yang perlu saya tekankan adalah saudara tidak akan bisa berubah tanpa kekuatan Injil. Di dalam Roma 1:16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Lalu di dalam Roma 8:29-30, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, yaitu Yesus, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, waktu kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita telah dijadikan sebagai ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Artinya, dan kita yang sudah lahir baru telah diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Ya. Dan di dalam Kristus kita menerima 3 hal. Yang pertama, kita sebagai anak dibenarkan. Bapak Ibu, kata dibenarkan itu memakai kata kerja pasif. Ketika saudara dan saya dibenarkan, ini pun bukan hasil perbuatan saudara dan saya. Artinya saudara tidak bisa melakukannya sendiri. Tetapi orang lain yang melakukannya. Dalam hal ini siapa? Tuhan Yesus Kristus yang melakukan untuk saudara dan saya. Dia yang menggantikan
Karena kasih-Nya yang begitu besar, meskipun kita bersalah, kita berdosa, tetapi status saudara dan saya dibenarkan di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita dikuduskan. Meskipun saudara dan saya berdosa, tetapi kita juga menerima kekudusan yang datangnya dari Allah. Dan yang ketiga, dimuliakan. Akibat kejatuhan Adam dan Hawa di dalam dosa, telah hilang kemuliaan Allah dan gambar diri Allah yang sesungguhnya telah dikembalikan seutuhnya kepada saudara dan saya melalui karya Yesus Kristus mati di kayu salib. Dan secara posisi, dalam hal ini, kita sudah menerima, dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan. Dalam bahasa hukumnya adalah de jure. Belum menjadi kenyataan, tetapi melalui karya Kristus, maka ini menjadi identitas kita yang baru. Bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Kita yang dulunya berdosa, kita yang dulunya tidak layak, lalu kita dibenarkan, kita dikuduskan dan dimuliakan. Bapak Ibu, maka dalam posisi ini, maka kita tidak bisa hidup seperti ini terus-menerus. Artinya, bukan berarti, udahlah, yang penting saya mati, saya percaya saya mati masuk surga. Oh, nggak bisa begitu Bapak Ibu. Artinya, buktinya sampai hari ini Bapak Ibu dan saya masih diberikan nafas kehidupan. Itu artinya Tuhan ingin membawa kita semuanya kepada sebuah perjalanan iman. Sehingga kekudusan maupun kebenaran yang kita terima secara posisi tadi, Tuhan akan bawa kita semakin hari semakin serupa dengan gambaran anaknya. Bagaimana caranya? Tidak ada lain Bapak Ibu. Melalui keadaan yang kita hadapi setiap hari. Sampai di sini Bapak Ibu bisa paham? Tuhan akan pakai melalui keadaan-keadaan yang kita pergumulkan. Baik melalui keluarga, baik melalui identitas kita, baik melalui setiap apapun detail kehidupan kita. Tuhan mau pakai supaya kita mau serupa, semakin serupa dengan gambaran anaknya. Di dalam Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sehingga kita dibawa bukan hanya secara posisi, yaitu de jure, tetapi menjadi de facto. Atau apa? Menjadi kenyataan Bapak Ibu. Ya, mungkin saat ini ada saudara sedang bergumul di dalam kemarahan. Engkau tidak bisa menahan amarahmu. Mungkin saudara ada yang bergumul dengan kata-kata yang kasar. Engkau seakan-akan gak bisa menahan dengan kata-kata kasarmu. Atau mungkin engkau sedang bergumul dengan soal pengampunan. Engkau begitu sulit untuk mengampuni saudaramu. Atau engkau ada yang sedang bergumul sangat sulit untuk mengampuni mertuamu, orang tuamu. Engkau sedang bergumul dengan kepahitan. Engkau sedang bergumul dengan gambar diri yang rusak. Tetapi saudara harus tahu, Tuhan yang sudah memulihkan saudara dan saya dan ingin membawa saudara dalam perjalanan iman, sehingga kekudusan Tuhan maupun kebenaran Tuhan menjadi nyata dalam karakter, tingkah laku, gaya hidup saudara. Cara kita berhubungan dengan sesama, cara kita berbisnis, cara kita memperlakukan orang tua, cara kita mendidik anak-anak, cara kita memperlakukan suami atau istri. Mungkin jika saudara seorang ayah, jika saudara seorang orang tua atau seorang ibu, seorang mama yang tidak bisa mengontrol kemarahan, yang tidak bisa mengontrol tangan, yang tidak bisa mengontrol perkataan, saudara mengaku, tetapi saudara mengaku bahwa saudara adalah seorang Kristen. Seorang yang mengaku sudah dibenarkan, sudah dikuduskan dan dimuliakan, maka saudara harus berubah.
Saudara harus ingat, saudara ada di dalam Kristus. Jika saudara orang yang susah mengampuni istri, susah mengampuni suami atau mertua, relasi, bahkan mantan siapapun yang pernah menyakitimu, sesungguhnya engkau lupa bahwa engkau sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Kita semua perlu bercermin bahwa kita ada karena anugerah Tuhan. Dan biarlah anugerah yang mestinya gak layak untuk kita terima, ini bisa kita salurkan bersama-sama kepada saudara kita yang mungkin bersalah kepada kita. Ya, ikuti teladan Kristus. Tuhan Yesus saja mau mengampuni saudara dan saya, mau melayakkan saudara dan saya. Maka anugerah yang seharusnya nggak layak kita terima ini, kita juga harus bagi kepada saudara-saudara kita yang seharusnya nggak layak untuk kita ampuni, kita harus ampuni. Nggak layak untuk kita kasihi, kita harus kasihi. Ikuti teladan Kristus. Hanya di dalam Yesus kita akan dimampukan untuk berubah. Sebab Bapak Ibu, tanpa Injil manusia tidak mungkin mengubah dirinya sendiri. Apalagi mengubah lingkungannya. Pelajarannya, semakin besar pengertian kita atas kasih Tuhan kepada kita, semakin baik hubungan kita terhadap sesama. Ada sebuah contoh Bapak Ibu, di dalam perjanjian lama, Yusuf, kita tahu Yusuf tidak berusaha untuk mengubah keadaan. Tetapi dia tetap menghormati Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya. Waktu dia dijual sebagai budak, waktu dia di rumah Potifar, sampai dia harus menjadi orang nomor 2 di Fir'aun. Dia tetap menghormati Tuhan. Seorang pemuda berkata kepada Bunda Teresa, "Aku ingin mengubah dunia." Bunda Teresa berkata, "Jika engkau ingin mengubah dunia, pulanglah ke rumah dan cintai keluargamu." Bapak Ibu, kata-kata berubah ini tidak mudah tentunya. Saya pun berusaha belajar bagaimana bisa berubah. Dunia semakin hari semakin berubah. Keadaan dunia semakin hari semakin berubah. Cuaca bisa berubah. Dulu yang kita mungkin jarang mendengar virus seperti virus corona yang berlama-lama, hari ini sampai hari ini kita masih melewati virus corona. Kita terus berhati-hati. Dunia semakin hari semakin berubah. Keadaan dunia semakin hari semakin berubah. Tetapi kita dengan mudahnya seringkali berkata bahwa lebih baik orang yang berubah. Tidak mudah untuk kita berubah. Lebih baik orang lain aja yang berubah. Kalau seperti itu, artinya saudara dan saya masih belum bisa berubah. Tetapi oleh karena kebenaran Injil lah, saudara dan saya dimampukan untuk berubah. Pada akhirnya Bapak Ibu, ingatlah saudara bahwa ketika engkau berdoa, minta keluarga ideal, saya rasa ini sesuatu yang tidak realistis. Tetapi mintalah untuk Tuhan tidak mengubah keadaan. Sebaliknya, biarlah kita minta supaya Tuhan mengubah diri kita sesuai dengan kehendak-Nya. Berubah menjadi suami yang mengasihi istri. Berubah menjadi istri yang tunduk kepada suami. Berubah menjadi anak-anak yang menghormati orang tua. Berubah menjadi orang tua yang mengasihi keluarga, mengasihi anak-anak. Keluarga yang memuliakan Tuhan. Dan Tuhan memakai saudara dan saya untuk menjadi ciptaan yang baru. Saudara dan saya dipakai Tuhan. Saudara dan saya dipakai sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sehingga dimanapun saudara dan saya berada, di lingkungan keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam setiap aspek kehidupanmu, Tuhan bisa memakai saudara dan saya untuk memuliakan Tuhan. Terpuji nama Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami tahu sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan, tidak mudah untuk meneladani firman Tuhan pada saat ini. Tetapi kami percaya melalui kebenaran Injil, melalui Injil Tuhan, Tuhan bisa memakai kehidupan kami untuk kami menjadi manusia-manusia yang baru. Dipakai Tuhan untuk menjadi manusia yang berubah. Semakin hari semakin serupa dengan gambaran Kristus. Bapa di surga, berkati kami sebagai suami, mampukan kami boleh mengasihi istri, mengasihi anak-anak kami. Sebagai istri, mampukan kami untuk kami boleh tunduk kepada suami, untuk mengasihi Tuhan. Sebagai anak-anak, biarlah Kau pakai kami, mampukan kami untuk kami boleh mengasihi dan taat kepada orang tua, taat kepada Kristus. Dan kami sebagai orang-orang anak-anak muda-Mu, Tuhan mampukan kami untuk kami boleh meneladani karakter Kristus, sehingga manusia lama kami boleh semakin hari semakin diubahkan dari hari ke hari, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Berkati kami semua tanpa terkecuali. Mungkin kami ada persoalan pergumulan Bapa di surga, biar Engkau memampukan kami sehingga hidup kami terus dipakai oleh Tuhan. Seringkali oleh Tuhan, Engkau sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Renungkan dan lakukanlah, maka terimalah segala kebaikan yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis daripada Allah Roh Kudus hari ini, bahkan sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima berkat, bersama-sama katakan, Amin. Tuhan memberkati.